Jadi beliau itu ngajarin sebenarnya kreativitas itu nggak menunggu ilham datang. Iya, bener Tapi banget. siapa ya? Menunggu siapa datang? Iya. Enggak ya? Iya, bisa jadi demotivasi ya. Tapi ternyata Twila ini punya tips. Tips lagi? Iya, punya tips lagi. Banyak Jadi banget tipsnya. iya, dia tuh kayaknya memang kayak suka ritual-ritual tertentu gitu ya. Nah, Jadi kalau pengen punya ide-ide lancar, proses kreatifnya lancar, jangan cuma berharap inspirasi itu datang. datang dari langit. Nah. Jadi kita bisa bangun kebiasaan kreatif mulai dari sekarang. Semua ketemu lagi dengan saya Jo dan teman-teman saya. Sam, Kembali lagi di jam pulang. Nah, channel ini disusun, diproses, dan diproduksi setelah jam pulang dengan harapan kita tetap bermanfaat setelah jam pulang. Oke, jadi kita punya segmen baru nih. Yeay. Nama baru atas segmen kita nih. Jadi namanya adalah Ruang Baca. Ya, nanti kita akan mengulas buku ya. Buku mungkin nggak sedalam reviewer buku, tapi seenggaknya kita mencoba share apa yang kita dapatkan lah ya dari buku itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke. Nah, kali ini kita mau apa? Buku apa yang mau kita ulas ini? Buku apa yang mau kita ulas? Nah, jadi tuh waktu akhir-akhir ini tuh kan kayak mengalami sisi kreatifku itu kayak mandek gitu. Stuck ya. Stuck, terus bahkan mulai tumbuh rasa-rasa nggak berguna, bahkan merasa nggak bisa apa-apa gitu kayaknya. Jadi sama masyarakat ya? Enggak. Belum sampai situ. Nah, tapi terus tiba-tiba di explore-ku itu muncul rekomendasi buku. Apa Judulnya itu judulnya? The Creative Habit. The Creative Habit. Iya, betul. Nah, boleh nggak kalau kita ngobrolin itu boleh aja? dong. Jadi itu buku karya siapa? Nah, itu tuh buku karyanya Twila Trap. Nah, judul lengkapnya itu adalah The Creative Habit, Learn It and Use It for Life. Oke, boleh lah diceritain dikit tentang siapa itu Twila Trap. Ya. Oke. Nah, si Twila Trap ini itu adalah seorang koreografer sebenarnya. Koreografer, bukan penulis sebenarnya. Bukan penulis. Nah, beliau itu adalah seorang koreografer legendaris di Amerika sana. Nah, menarik. beliau itu bukan cuma sekedar koreografer biasa ya, tapi beliau itu juga sudah memenangkan beberapa penghargaan dan bahkan sudah melakukan ratusan pertunjukan. Di bidang koreografi ya tentunya ya penghargaannya. Tentunya di bidang koreografi. Nah, buku ini itu isinya itu adalah resep-resep gimana beliau itu tetap konsisten mempunyai kebiasaan kreativitas di kehidupannya. Itu ya. Benar. Jadi beliau itu ngajarin sebenarnya kreativitas itu nggak menunggu ilham datang. Iya, benar banget. Tapi siapa ya? Menunggu siapa datang? Enggak ya. Menunggu Bambang. Jadi itu membentuk habit yang melahirkan kreativitas seperti itu maksudnya. Bener banget. Nah, jadi beliau itu menekankan dan membuktikan sendiri selama puluhan tahun dia berkarir ya bahwa kreativitas itu harusnya tuh nggak nunggu mood. Nah, dan caranya berhasil beliau ya, terbukti ya. Caranya berhasil. Jadi beliau itu punya sistem yang disiplin banget gitu untuk tetap produktif untuk menciptakan kreativitasnya. Karena bagi beliau disiplin itu adalah bahan baku dari kreativitas itu sendiri. Oke, jadi beliau menekankan kedisiplinan. Nah, apa itu yang didisiplinkan itu apa? Nah, beliau itu sebenarnya adalah punya alarm-alarm gitu yang dia ceritakan ya di buku itu ya. Jadi dia itu punya alarm untuk misalnya ya dia itu bangun pagi jam 5, terus habis gitu ganti baju, terus mulai berangkat ke tempat fitness untuk gym. Iya, tempat gym untuk berlatih fitness gitu ya. Fitness ya. Nah, di dalam rutinitasnya ini, nah dia itu mengambil waktu pesan taksi dan naik taksi itu adalah sebagai alarm dia ketika dia naik taksi. Itu dia itu harus udah aktif mode kreativitasnya gitu. Jadi alarm dia itu kayak ketika naik taksi dia akan merasa ini waktunya menjadi kreatif seperti itu. Betul sekali. Jadi dia mengassign sebuah kegiatan sebagai pertanda bahwa itu adalah sinyal bagi tubuh kita untuk mulai kreatif gitu ya. Iya, benar banget. Bisa gitu ya? Oke. Jadi kalau beliau kan ritualnya itu ditekankan ke naik taksinya malah ya. Bener banget. Nah, itu mungkin kalau orang lain bisa nggak dia
misal ritualnya itu diganti, misal minum kopi atau dengerin lagu tertentu yang bikin semangat, terus atau apapun itu yang dengan melakukan hal itu kreativitasnya jadi terpacu gitu. Jadi tuh boleh banget kita itu menjadikan ya, kegiatan apapun sebagai alarm atau ritual kita untuk on ke mode kreativitas. Karena yang penting kita itu menyadari saat hal itu dilakukan, kita itu udah langsung masuk ke mode kreatif. Jadi poinnya bukan kegiatannya, tapi kita mengasen kegiatan itu sebagai alarm kita. Iya, benar. Jadi apapun kegiatannya bisa. Apapun kegiatannya boleh, yang penting kita pilih. Itu mungkin aku secara gak sadar udah melakukan itu ya. Jadi alarmku itu ini minum kopi langsung kreatif. Jadi kalau udah minum kopi itu hawanya kayak siap menaklukkan dunia. Takut sehari berapa kali menaklukkan dunia. Jadi kayak langsung mode bekerja, mode kreatif itu muncul langsung semangat ya. Kayak langsung ada ya, bener kayak ada alarm, terus ada saklar on off-nya itu ya di situ rasanya. Yang penting takarannya nggak berlebihan. Takut apa asam lambung ya? Takut asam lambung. Oke. Itu yang ditekankan pada ritual sebagai alarm ya. Sebagai alarm biar kita itu masuk ke mode kreatif. Nah, gimana kalau kita udah melakukan itu tapi masih stuck, bisa gak? Di buku ini tuh ternyata juga dibahas. Jadi kalau si Tuela ini punya kebiasaan lain ya selain bikin alarm itu ya. Jadi dia itu punya kotak beneran kotak secara fisik gitu. Kotak secara fisik yang isinya itu adalah kumpulan-kumpulan informasi, berkas dokumen tentang proyek yang akan dia lakukan. Jadi setiap dia akan bikin proyek, dia itu ngumpulin berkas-berkas. Materinya ya bisa jadi ya. Materi, nggak harus materi beneran serius ya, bisa aja artikel. Apapun yang berhubungan. Apapun yang berhubungan. Perintilan-perintilan juga bisa dia masukkan jadi satu ke kotak ini. Jadi ketika dia udah masuk ke mode kreatif tadi, terus ternyata idenya nggak muncul, dia buka itu. Jadi dia bisa terpapar informasi tentang hal yang harus dia kerjakan. Jadi bagus itu tipsnya, karena kayak ketika kita stuck itu masih ada hal yang kita lakukan gitu. Iya benar. Jadi itu mengumpulkan informasi-informasi data yang berhubungan dengan apa yang akan kita kerjakan. Itu tipsnya. Iya, itu yang dilakukan. Sekali ya, itu tips yang logis masuk akal, tapi kenapa gak kepikiran? Iya benar. Atau mungkin kita memang selama ini nggak terinformasi aja. Ya, itu sangat masuk akal sih, karena mungkin dengan kita melihat informasi itu memantik kreativitas yang belum lahir tadi. Iya benar banget, soalnya kan emang kita kan familiar ya, kayak ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya itu kan mengamati awalnya ya. Betul banget. Jadi seperti itu. Nah misal nih kita kan tadi udah stuck terus pakai box itu. Betul. Nah kalau sekarang kan udah zamannya digital ya, bisa nggak misal informasi itu tuh kita simpen tapi dalam bentuk digital, kita foto aja nih, atau kita copy aja filenya, nggak perlu dicetak atau gimana? Bisa nggak? Sebenarnya secara konsep ya bisa aja. Bisa work ya, seperti bisa itu work aja ya. Karena kan yang penting kan informasi itu ya masuk ke otak kita. Jadi poinnya itu informasinya ya, bukan kegiatan mengumpulkannya, tapi informasi yang kita baca ketika kita stuck. Bahkan kan kalau di zaman sekarang nggak harus ngumpulin di folder ya, bisa aja kita tuh punya WA sendiri atau bisa akun-akun folder grup sendiri ke akun-akun tertentu. Akun-akun kita sendiri mungkin ada orang yang punya second akun lah, second akunnya itu buat kayak nyimpen itu ya. Data-data kreatif. Jadi, itu. Macam-macam ya caranya ya. Yang penting intinya adalah kita mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proyek kita. Betul banget. Atau apapun yang mau kita kerjakan pada saat itu. Oke. Nah, itu kan misal kita mentok, kita pakai box atau apapun istilahnya yang kita kumpulkan informasi di sana. Nah, tapi misal nih kita udah ngumpulin box tapi masih stuck juga, gimana? Itu malah bisa jadi demotivasi kan? Iya, bisa jadi demotivasi ya. Tapi ternyata Twila ini punya tips lagi. Iya, punya tips lagi. Jadi dia tuh kayaknya memang kayak suka ritual-ritual tertentu gitu ya. Nah, di sini dia itu setiap hari itu melakukan latihan, namanya teknik scratching. Menggaruk. Iya, scratching menggaruk. Tapi itu tuh kayak suatu latihan yang kayak melatih kreativitas dengan cara apa aja. Contohnya? Contohnya adalah bisa aja membaca buku apapun yang kita suka.
berhubungan dengan yang kita kerjakan? Enggak harus Nggak harus, berhubungan. Yang oke. penting kayak otak ini jangan diem. Oh berarti poinnya adalah menggerakkan otak. Iya benar Oke. banget. Atau mungkin ngobrol ke orang random. Oke. Atau mungkin jalan ke tempat Jalan mana. kaki pun bisa ya? Bisa. Jadi apapun itu yang ya kegiatan yang mengarahkan kita, memaksa kita untuk kreatif, tapi nggak harus berhubungan ke apa-apa. Oh malah bisa jadi hal yang tidak berhubungan itu malah bisa kan ya? Iya bisa, karena kan mungkin merefresh Oh, otak ya mungkin ya. otaknya butuh istirahat. Iya benar. Atau mungkin memang butuh dipicu hal-hal yang ringan dulu kayak gitu. Nah, dipancing gitu ya. Benar. Terus ada satu teknik lagi namanya constraint. Constraint. Ya, constraint. Nah, ini tuh agak unik sih. Jadi dia itu kayak memberi challenge ke dirinya sendiri untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana. Contohnya adalah kayak bikin cerita 50 kata. Nggak harus berhubungan ya? Nggak harus berhubungan. Tapi kita challenge aja diri kita sendiri. Fungsinya itu apa sebenarnya? Nah, fungsinya adalah kita itu melatih kembali lagi melatih kreativitas dengan hal-hal sederhana. Oh, jadi kayak kita mengaktifkan otak kita dengan cara lain gitu. Iya, benar. Kan mungkin kalau pekerjaan yang formal ya itu tuh kayak terlalu berat buat kita, makanya kita kayak bikin dulu yang ringan-ringan. Bahkan ada juga tuh yang bikin kayak mewarnai cuma 2 warna aja. Jadi itu tetap mewarnai tapi ada batasannya. Jadi kita memberikan tugas ke otak kita dengan batasan-batasan tertentu. Nah, constraint ya. Kayak constraint kan membatasi ya. Iya, benar-benar membatasi. Oh, jadi 2 tips tadi malah saling berkebalikan ya. Kalau yang aku mengartikan ya, yang pertama kan scratching ya. Scratching itu malah seperti refreshing karena kita bebas ngelakuin apa aja kan, jalan kaki, ngobrol, dan sebagainya. Kemudian yang constraint itu kita kasih tugas tertentu untuk otak kita. Iya benar. Seperti itu maksudnya. Benar. Nah, kalau yang si constraint itu lebih ke melatih fokus juga karena kan ada batasannya. Itu. Karena ada batasannya gitu. Jadi 2 itu ya tips ketika mentok lagi ya. Mentok ada tips, mentok lagi ada tips lagi. Ada tips lagi. Nah, soalnya si Twila ini tuh meyakini bahwa kreativitas itu adalah sama seperti otot gitu, jadi ada otot kreativitas. Iya. Aku juga meyakini itu sih, bahwa pasti ada bagian dari otak kita yang bertanggung jawab atas proses kreatif tersebut, dan itu pun harus dilatih ya, seperti yang dibilang tadi, seperti otot. Iya benar, jadi kalau otot tuh kan semakin dilatih semakin kuat. Itu juga kayak gitu, semakin dilatih semakin kuat, semakin nggak dilatih semakin lemah. Masuk akal juga ya, semakin banyak neuron-neuron yang terhubung di otak kita, semakin mudah kita mengaksesnya. Benar. Nah, jadi juga si kreativitas ini tuh kan kayak tumbuhnya itu perlahan ya, panjang, pelan, butuh konsistensi, bahkan butuh disiplin yang kuat gitu loh, biar si kreativitas ini tuh tumbuh jadi kebiasaan gitu. Oke, menarik sekali. Jadi kita sangat membongkar paradigma yang selama ini kita percayai bahwa kreatif adalah given. Iya benar, kreatif adalah ternyata given. bisa dilatih. Bisa dilatih. Oke, jadi buku ini tuh fokusnya ke kreativitas kan ya. Nah, jadi menurut Sam ini siapa yang seharusnya baca buku ini? Apakah ini terbatas kepada seniman aja yang identik dengan proses kreatif itu, atau siapa yang seharusnya membaca ini? Iya ya, kalau kita ngomongin kreativitas tuh kayak identiknya ya kayak sama seniman gitu ya, kayak jauh banget dari karyawan ya. Tapi tuh semakin kita pikirkan, kalau kita kaji lebih dalam, ternyata semua profesi itu kan butuh kreativitas ya. Kayak contohnya karyawan, itu kayak butuh kreativitas seenggaknya buat kayak menata dokumen. Itu butuh kreativitas juga ya? Iya kan, butuh kreativitas supaya efektif menatanya. supaya mudah dicari mungkin. Nah, bahkan atau mungkin bikin PowerPoint pun butuh kreativitas gak sih? Iya, benar banget kan, bikin PowerPoint. Supaya enak dilihat, supaya poinnya tersampaikan. Iya, benar, informasinya tersampaikan dengan baik, ya kan. Bahkan kayak pedagang-pedagang online itu pun kan juga perlu kreativitas. Itu perlu banget itu untuk gimana menarik atensi pelanggan. Iya benar banget, apalagi influencer. Wah, itu sangat perlu. Iya, sangat perlu kan kreativitas. Bahkan untuk pekerjaan seserius dokter, akuntan itu pun juga perlu juga ya? Kreativitas. Jadi itu pekerjaan se-eksak itu masih perlu kreativitas juga. Jadi memang kreativitas ini tuh yang kayaknya nempel banget sama seniman, ternyata itu bisa diimplementasikan semua orang ya. Benar, ke semua profesi dan semua orang.
Oke ya, jadi sedikit recap bahwa buku judulnya tadi The Creative Habit ya. Iya benar, The Creative Jadi Habit. itu mengajarkan kita bahwa kreativitas itu nggak perlu ditunggu, Benar nggak perlu banget. nunggu ilham atau siapapun itu ya. Iya benar banget. Tapi itu adalah proses yang dapat kita bentuk, dapat kita latih melalui kebiasaan. Iya betul. Wow, sangat mind blown sekali ya. Ya, Jadi kalau pengen punya ide-ide lancar, proses kreatifnya lancar, jangan cuma berharap inspirasi itu datang dari langit ya. Jadi kita bisa bangun kebiasaan kreatif mulai dari sekarang dengan cara-cara tadi ya. Iya, coba Kita bikin alarm tadi, kumpulin informasi, masukin terus ke satu folder, terus tadi ada scratching, ada constraint. Nah. Banyak sekali ya tipsnya. Iya, benar Mantap, banget. seru sekali. Bermanfaat sekali nih tipsnya ya. Iya, nah. Gimana nih teman-teman, menarik gak? Atau ada yang udah pernah nyoba atau punya cara sendiri ya tips untuk lain memicu untuk melatih kreativitasnya. Boleh ya, bantu tulis di kolom komen ya. Betul banget. Nah, udah cukup sekian ya video kali ini ya. Okay. Terima kasih udah nyimak sampai habis. Bisa subscribe ya untuk nonton video menarik selanjutnya. Iya, betul banget. Sampai jumpa di jam pulang selanjutnya.